Belum lama Jakarta dihebohkan dengan kasus pembunuhan sadis. Korbannya seorang karyawati sebuah bank di Tangerang, Banten. Namanya Faranikma Ridala. Jasad korban ditemukan tersimpan di dalam sebuah box plastik persis di kolong tol Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Selain kasus tewasnya Farah, kasus larinya narapidana penghuni sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Salemba juga sempat menjadi perhatian publik. Seperti apa ceritanya? Semua terangkum di program Menyingkap. Kelvin Supakgo yang sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha sarang burung walet sudah ditetapkan sebagai tersangka atas terbunuhnya Faranikma Ridala, wanita muda yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah box plastik. Kelvin tega menghabisi nyawa Farah lantaran tersinggung disebut lemah dalam urusan seks. Saya biasa ketemu gara-gara sini. Sebuah box plastik ditemukan di kolong jalan tol Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Yang cukup mengejutkan, ternyata box plastik ini berisi mayat wanita muda dalam posisi meringkuk dan terikat tali plastik. Kami mendapat informasi itu dari security peak, di mana pada saat kami ke sana sekitar pukul 15.30, memang pada saat kita mendekat baunya cukup menyengat. Ya, setelah itu kami buka box tersebut dan ternyata di dalam box tersebut yang dibungkus oleh plastik ada terdapat spray ya, spray. Setelah itu kita buka tutupnya dan semakin menyengat, ternyata di dalamnya adalah sesosok tubuh manusia. Ada kapur barus di dalam box ini. Kuat dugaan pelaku sengaja menaburkannya untuk menghilangkan bau. Selain itu, di dalam box juga ditemukan sejumlah perhiasan dan sejumlah pakaian yang diduga kuat milik korban. Ditemukan pula secari kertas bertuliskan nama Mayang Farah dengan hiasan tulisan Arab. Jasad wanita bernasib malang ini pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan Pantai Indah Kapuk yang curiga karena mencium bau busuk. Ya pas patroli aja di tengah-tengah sana. Pas lagi patroli. Bau. Patroli di jalan bawa kolong tol ini, Bang. Jalan kolong tol. Patroli kan semua. Ya itu kotak hitam aja, kita mah nggak berani gitu. Itu lapor pihak berwenang aja. Oh, berwenang. Pas dilihat wanita apa laki-laki, Bang? Wanita. Sudah bisa dipastikan wanita ini merupakan korban pembunuhan. Untuk keperluan penyelidikan, mayat wanita ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak berapa lama kemudian, identitas mayat yang tersimpan di dalam box plastik diketahui. Namanya Farah Nikmah Ridala, usianya 24 tahun. Melalui secari kertas, pihak Bank Bukopin menjelaskan kalau Farah bekerja sebagai resepsionis. Tak butuh waktu lama untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini. 2 hari setelah penemuan jasad Farah, polisi meringkus pelakunya.
Ia adalah Calvin Supakgo, lelaki 42 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha sarang burung walet. Calvin diringkus di tempat tinggalnya, apartemen Aston Marina Tower B lantai 27, Pademangan, Jakarta Utara. Full bucket kita malam itu disimpulkan kurang lebih jam 11 itu bahwa foto yang ditunjukkan kepada kita itu adalah di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Kita tidak menunggu waktu. Nama F ini sudah menyebar di medsos. Mengantisipasi itu, kami langsung minta didampingi oleh security untuk langsung ke kamar si C ini. Kami masuk ke sana, ketuk pintu satpam, kemudian dibukakan pintu oleh C. Kemudian kami masuk. Bersangkutan bertanya, ada keperluan apa? Nah, kemudian kami jelaskan bahwa apakah Anda kenal yang namanya F? Beliau mengakui, saya kenal yang namanya F. Kapan F Anda terakhir bertemu? Beliau mengakui hari Jumat malam. Berarti kan nyambung. Dan kita ngobrol-ngobrol biasa, sudah di polis lain bagian-bagian yang kita curigai. Tim dari CCTV datang, menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlihat membawa troli. Inilah sosok Calvin yang telah menghabisi nyawa Farah Nikmah Ridala. Oleh polisi ia diminta untuk menjelaskan bagaimana awal mula bisa bertemu dengan Farah. Saya biasa ketemu di daerah-daerah sini. Bukan ngobrol jalan, jalan sampai ya, kemudian kita ngobrol di situ kita ngobrol. Kita sini. Kapan ketemu dia? Sudah lama, setiap kali kan saya sering dibawa kan. Itu kemarin ngapain? Pernah ngapain? Apa? Dia bawa aja. Ya kan ada apa? Ada kesulitan dana. Jadi karena memang udah ngobrol, udah akrab. Terus saya bilang gini, mau saya kan akhirnya jujur dong. Aduh, Enggak di dalam perihal itu, perihal pembunuhan. ya, saya ngomong maksudnya ada saya udah udah dia yang ke atas saya tinggalin karena parah belum mau ya saya tinggal dong pulang saya keluar nggak mungkin dong saya turun di atas saya turun ke bawah rokok apa memang ada panas saya takut lagi sekolah stok nanti saya masuk lah saya pasti bisa udah terbiasa di situ Oh, nggak masuk akal. Omongan lu nggak masuk akal. Sekarang lu kenalin dia, lu hubungin dia gimana? Telepon, atau lo ketemu di sini? Nggak mungkin orang saya umur di sini. Lu nggak masuk akal omongan lu. Sementara itu, untuk mencari barang bukti, kamar Calvin pun digeledah. Foto nih, gambaran nih. Bukan cuma di dalam apartemen. Dibantu petugas Dinas Kebakaran Jakarta Utara, polisi juga menyisir Kali Gunung Sahari. Menurut keterangan, pelaku sempat membuang barang milik korban ke dalam kali ini. Menurut keterangan yang kami himpun, 4 hari sebelum ditemukan tewas, Farah memang sempat bersama Calvin dan menginap di unit apartemennya. Mereka pun sempat melakukan hubungan intim. Keesokan harinya, Sabtu 9 Juli 2016, Calvin mengajak Farah untuk makan siang di lantai 2 apartemen. Setelah itu, keduanya kembali ke kamar. Saat itu, Calvin kembali mengajak Farah untuk berhubungan intim. Namun ajakan itu ditolak oleh Farah dengan alasan Calvin lemah dalam bercinta. Perkataan itulah yang akhirnya membuat Calvin marah dan kemudian menghabisi Farah. Calvin Supakgo kini sudah ditahan di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara atas tuduhan pembunuhan. Polisi sudah memiliki bukti atas keterlibatannya.
sudah dikantongi polisi untuk menjerat Kelvin Supakgo sebagai tersangka kasus pembunuhan. Rekaman kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di dalam apartemen menjadi petunjuk awal terbongkarnya kasus ini. Dan inilah detik-detik di mana Kelvin berusaha membuang jasad Farah Nikmah Ridala, wanita cantik yang telah dihabisinya. Saya biasa ketemu di daerah sini. Bukan cuma Setiap kejahatan pasti menyisakan jejak. Itulah yang terjadi dalam kasus pembunuhan resepsionis Bank Bukopin cabang Tangerang Selatan, Farah Nikmah Ridala. Rekaman kamera tersembunyi atau CCTV yang berada di dalam apartemen Aston Marina, Jakarta Utara menjadi petunjuk awal terbongkarnya kasus pembunuhan ini. Dalam rekaman CCTV yang kami dapat, terlihat awal mula Farah datang ke apartemen Aston Marina untuk menemui Kelvin pada Jumat malam 8 Juli 2016 lalu. Farah sempat masuk ke dalam kamar mandi dan kembali menunggu Kelvin. Tak lama, Farah bertemu dengan Kelvin. Keduanya kemudian naik dengan menggunakan lift. Diduga kuat mereka menuju lantai 27 BJ yang tak lain unit tempat tinggal Kelvin. Sehari kemudian, Minggu 10 Juli 2016, Kelvin terlihat keluar dari dalam lift sambil membawa box plastik dengan menggunakan troli. Box plastik ini ternyata berisi jasad Farah. Dan Kelvin hendak membuangnya. Kemarin kami sempat menemui tersangka Kelvin. Kami ingin mengetahui lebih jelas apa sebenarnya yang terjadi antara ia dan Farah. Kepada kami, Kelvin pun menceritakan awal pertemuannya dengan Farah. Ternyata Kelvin kenal dengan Farah sudah beberapa lama. Ia dikenalkan oleh teman lelaki Farah berinisial M yang kini sudah diperiksa polisi. ya, saya dikenalkan dengan teman. Dan akhirnya teman-teman kasih ke nomor saya ke Farah. Dan Farah menghubungi saya dan buat janjian, Pak. Ya itu, Pak. Hubungan pun berlanjut. Dan pada saat diundang ke apartemennya, Farah dijanjikan akan diberi uang sebesar 4 juta rupiah oleh Kelvin. Benar, Pak. Kenapa dibayar 4 juta? Ya, tarif kencan, Pak. Maksudnya? Tarif kencan 1 malam, Pak. Berapa? 4 juta, Pak. Udah berapa kali ketemu sama Mbak Farah almarhum? Baru hari itu juga, Pak. Pertemuan antara Farah dan Kelvin pada Jumat pekan lalu itu ternyata berbuah petaka. Farah tewas dan Kelvin kini jadi pesakitan.
Persoalannya cuma gara-gara Kelvin tersinggung dengan ucapan Farah yang menyebutnya loyo dalam bercinta. Korban mengatakan yang menyakitkan hati saya langsung spontanitas, emosi, dan memukul korban. Korban terjatuh dan saya menyekik sampai meninggal. Saya sempat tertegun sebentar. Lalu saya memikir untuk membuangnya dengan cara memasukkan ke box. Lalu saya taruh kapur barus dan bungkus dengan kain. Lalu saya masukkan dengan plastik. Saya memasukkan korban ke masuk box besar ukuran 100 liter. Lalu saya memasukkan kapur barus, saya tutup, saya bungkus dengan kain spray, lalu saya bungkus dengan plastik hitam, dan saya plakban. Usai menghabisi Farah, Kelvin pun menyewa mobil untuk membuang jasad Farah. Ya, hanya untuk membuang, Pak. Jadi seharian googling. Jadi pas ketemu, saya langsung janjian dengan pemilik mobil rental. Ya, saya langsung datang, langsung ambil mobil, langsung balik ke apartemen, membawa korban ke kolong jembatan, Pak. Itu ada yang curiga Pak, apartemen itu Pak? Security itu Pak? Tidak ada, Pak. Box itu ya Pak, 1 liter itu Pak? Iya. Biasanya untuk apa Pak box itu Pak? Buat simpan barang-barang saya, Pak. Apa itu? Ya, misalnya barang-barang kayak dokumen-dokumen kayak tagih-tagihan telepon. Terus saya barang-barang kayak box apa aja yang pajangan atau baju-baju bekas taruh di situ semua, Pak. Di situ ya Pak ya? Iya, Pak. Terus itu barang-barang diapain Pak? Ya, berserakan, Pak, di kamar, Pak. Bapak mengakui telah melakukan hal semua yang sudah di-BAP sama polisi? Iya, Pak. Mengakui ya Pak? Mengakui, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya tekankan lagi Pak. Tidak, Pak. Dan hanya untuk keluarga korban dan keluarga tadi ya? Iya, Pak. Oke, benar nggak kurang bayarnya ya? Nggak apa, Pak? Nggak kurang bayarnya Pak ya? Nggak kurang, Pak. Apapun alasannya, semua sudah terlanjur. Kelvin sudah berlaku keji, melakukan pembunuhan yang sudah barang tentu melanggar hukum. Namun meski demikian, Kelvin tetap menganggap Farah sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan. Atas perbuatannya ini, Kelvin pun terancam hukuman berat. Pasal yang diterapkan 338, ancaman hukuman 15 tahun. 4 juta rupiah yang telah diberikan Kelvin kepada Farah dengan syarat Farah mau melepas malam bersamanya. Lalu, benarkah semua ucapan pengusaha sarang burung walet ini? Ikuti terus ceritanya. Berbagai tudingan miring ditujukan kepada Farah Nikmaridala soal hubungannya dengan Kelvin Supaggo. Namun, semua itu tak ada bukti. Keberadaan Farah di dalam kamar apartemen justru karena ia disekap oleh Kelvin. Saya biasa ketemu di daerah sini. Suasana duka jelas terasa saat jenazah Farah Nikmaridala disolatkan. Farah merupakan korban pembunuhan yang jasad yang ditemukan tersimpan di dalam box plastik
di kolong jalan tol Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Usai disolatkan, sejumlah keluarga dan kerabat kemudian mengantar Farah ke tempat peristirahatannya yang terakhir di tempat pemakaman umum Sudimara Barat, Kampung Dukuh, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga korban sempat histeris saat jenazah Farah dimakamkan. Bahkan sempat jatuh pingsan. Beberapa hari setelah dimakamkan, kami kembali menyambangi kediaman Farah. Di rumah ini kami bertemu dengan Ahmad Kahfi Maulana, kakak kandung Farah. Ahmad Kahfi Maulana tak menyangka jika adik kandungnya tewas secara sadis. Sebelum ditemukan tewas, Kahfi sebenarnya sudah mengetahui kalau adiknya dalam bahaya. Saat itu ia mendapat pesan singkat dari sahabat Farah kalau adiknya itu telah disekap oleh seseorang. Terakhir pokoknya malam minggu dia itu minta tolong sama temannya. Temannya minta tolong sama temannya bahwa dia disekap dan tidak bisa keluar. Dan dia memberitahu lokasi. Malam minggu kalau nggak salah. Dan memang karena teman korban mungkin panik atau merasa keluarga takut gimana, makanya ceritalah ke adik saya dan adik saya baru cerita ke mama saya. Kahfi sempat mencari, namun ia tidak menemukan sang adik. Sampai akhirnya ia mendapat kabar kalau sang adik ditemukan tewas. Malam Rabu, gue tanpa polisi, gue inisiatif langsung kan, gue langsung ke sana ke TKP karena gue udah tahu tempat lokasi dia di mana, minta tolongnya di mana kan. Nah, di situ saya mentah saya lari ke polsek, dari polsek baru dilarikan ke polsek terdekat. Nah, dari situ saya mendapatkan telepon dari Polda bahwa adik saya udah nggak ada. Meninggalnya Farah Nikmah Ridalah jelas membawa duka mendalam bagi keluarga. Seperti kebanyakan orang, Kahfi pun sempat mendapat firasat sebelum adiknya tewas. Karena sebelum dia meninggal sudah kayak menunjukkan tanda-tanda gitu ya. Dia beliin baju putih lah untuk adik, kakak iparnya semuanya. Dia minta foto bareng terakhir. Dia nyapuin kuburan, rajin banget. Ya, enak kayak udah mau tahu dia pengen mati apa gimana ya Allah. Firasat, bisa dikatakan firasat. Cuman ya balik lagi ya saya mau percaya, saya udah tenang sana. Di mata kerabat Farah dikenal sebagai sosok yang mandiri dan periang. Dia ceria, sama saya itu, dia kalau pulang kerja itu, kalau saya lagi ada di rumah sini, di rumah ibu saya sini, itu dia nggak lupa, Om, ini ini bukan makan yang dibeliin sop sama dia, itu ceria, ini anak terbuka. Iya, ngobrol-ngobrol biasa lah, bercanda-bercanda ini baik gitu. Jadi saya juga nggak habis pikir sampai kejadian seperti ini, itu aja. Namun kini Farah sudah tiada, pergi meninggalkan keluarga untuk selamanya. Sementara itu, pihak keluarga membantah keras soal isu yang selama ini beredar yang menyebut kalau Farah memiliki pekerjaan sampingan selain di Bank Bukopin. Tim kuasa hukum keluarga almarhum ingin memberikan satu klarifikasi dulu kepada publik karena ini isu yang berkembang di publik bahwasannya almarhum adalah PSK. Itu yang ingin kami klarifikasi dulu karena dari mana berita almarhum ini SPK apa PSK kalau memang belum ada pembuktian dalam materi persidangan ataupun pemeriksaan penyidikan ataupun penyelidikan. Jadi kami ingin mengklarifikasi itu dulu. Kami ingin menyatakan dengan keras bahwa klien kami almarhum Farah ini bukan seorang PSK. Dia adalah seorang pegawai bank, seorang sarjana yang berprestasi gitu loh. Bicara berita isu di media, di publik yang mengatakan
almarhum ini dibayar senominal 4 juta rupiah, itu kami pastikan tidak ada, tidak benar. Karena kami mempunyai bukti mulai dari mutasi penerimaan uang dari rekening almarhum ini tidak pernah ada menerima uang sebesar 4 juta rupiah. Kami bisa buktikan itu. Bahkan tidak ada di lokasi pun jasadnya tidak ada. pun tidak ada. Dan Tidak pernah ditemukan dan uang tidak yang ada ditemukan uang 4 juta rupiah tersebut di jasad almarhum. Bahkan sampai saat ini, tim kuasa hukum keluarga tidak menemukan bukti transaksi uang dari tersangka Kelvin ke rekening Farah. Jangan terlalu dipersoalkan bagaimana karyawati sebuah bank ini bisa tewas di tangan pengusaha sarang burung walet. Tapi yang perlu diingat, perbuatan sang pengusaha sudah benar-benar keji. Membunuh, menyimpan jasad korbannya di dalam box plastik, dan membuangnya di pinggir jalan. Di segmen berikutnya, ada cerita soal detik-detik tertangkapnya narapidana kasus pembunuhan disertai pencabulan setelah melarikan diri dari dalam lembaga pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Jadi, jangan kemana-mana.